wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat malam. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara, kita kali ini akan membahas tentang podcast antara Haji Rhoma Irama dengan Profesor Dr. Menasem Ali. Tentu kita akan tahu bagaimana Profesor Dr. Menasem Ali mengungkap tentang bukti-bukti eksternal yang kira-kira mendukung pernyataan beliau yang sudah viral bahwa yang namanya tokoh Ubaidillah itu sulit dibuktikan dari bukti eksternal sebagai tokoh historis, tetapi lebih kepada tokoh fiktif ya. Nah, kita akan simak dari channel Bang Haji Rhoma Irama. Nanti kalau di tengah perjalanan perlu kita reaksi, langsung kita reaksi dan kita komentari ya, dari Bang Haji Rhoma Irama bersama Profesor Dr. Menasem Ali ya. Mudah-mudahan mengedukasi semuanya, kita ambil hikmah karena semangat dari Bang Haji Rhoma Irama yang pengen menyelesaikan persoalan nasab ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita simak dari Haji Rhoma Irama berikut ini ya. Sebagaimana biasa, saya menyapa Forza, Friends of Roma and Soneta, kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, juga PIN, Perisai Idaman Nasional, tentunya juga Klaners dan seluruh pemirsa rahimakumullah, bahwa sampai saat ini Bisikan Roma masih membahas soal nasab. Tentunya hal itu berdasarkan penelusuran kami tentang isu-isu mengenai nasab ini. Kenapa saya ingin terus melaksanakan ini sampai nanti selesai tuntas? Karena ada satu firman Allah yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa seluruh manusia akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan yang saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Kenapa demikian? Karena isu ini membawa kita kepada sebuah informasi-informasi yang ada di Indonesia. Isu yang sangat harus kita benahi, harus kita pastikan. Pertama, isu tentang bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Terima kasih yang sudah hadir, Bang Muhammad Jauhari, sehat selalu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa nyimak Gus. Waiting for you. Terima kasih ya waktunya ya untuk menyimak channel saya ya. Ya, yang diklaim oleh teman-teman kita dari Baalwi bahwa itu mereka yang melakukan. Sementara Wali Songo mengklaim ini yang mengislamkan pertama Wali Songo. Satu yang harus diklarifikasi mengenai kesejarahan tersebarnya Islam. Yang kedua, adanya makam-makam palsu yang mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah para habaib. Ya, nah ini juga memerlukan suatu klarifikasi. Yang ketiga, adanya klaim-klaim bahwa Indonesia ini dimerdekakan oleh kaum Baalawi. Ini tentunya satu isu-isu yang bukan sepele, isu-isu yang besar secara agama dan nasional. Nah, harus kita luruskan bersama. Itulah tujuan daripada podcast saya ini. Namun tetap dengan cara ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, bisa juga dengan bijaksana, bil hikmah dengan ilmu,
dengan argumen. Wal mau'izatul hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berdialoglah, berdebatlah dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga nanti kita sampai kepada suatu keputusan. Untuk keputusan itu, marilah kita semua berbesar hati, karena ketinggian derajat manusia di sisi Allah bukan karena nasab, bukan karena apapun kecuali karena takwa Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Ya, terima kasih juga kepada Bang Meliani ya, Mbak atau Bang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersih Habib, 90% Indonesia aman, damai, yakin itu ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada M. Thohir, terima kasih. Terima kasih ya Bang Thohir. Salamulail. Kita lanjut. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemuliaanmu di sisi Allah juga karena siapa yang beriman dan berilmu. Oleh karena itu memperdebatkan nasab ini sebetulnya bukan sesuatu yang harus diapakan ya, dipertahankan mati-matian misalnya, karena itu tidak membawa dampak kepada kehidupan akhirat nanti. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saya setuju ya, nasab tidak perlu dipertahankan mati-matian. Gak bermanfaat itu ya. Baik, untuk itu saya sudah mengundang kemarin sekjen dari Family Tamami. Terima kasih Semut Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya ya. Haji Anas Kurdi. Kemudian saya juga sudah mengundang dari kubunya Habaib, yaitu Gus Romel. Kemudian saya sudah mengundang Ki Haji Imaduddin. Semua itu dalam rangka menjejaki, menelusuri mana hak mana batil ya. Kemudian dan kali ini saya juga telah mengundang seorang filolog, Profesor Dr. Menahem Ali. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Nih ganteng banget ya Prof. Prof, sebagaimana tadi saya uraikan, tujuan kita adalah untuk meluruskan hal-hal yang harus diluruskan, karena isu ini sudah menjadi isu nasional, bahwa kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, perlu mengetahui hal-hal yang sesungguh-sungguhnya sebenar-benarnya. Betul, umat Islam harus mengetahui yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Maka kita ikut bersiar, mensiarkan hal-hal yang positif untuk edukasi. Terima kasih Bang Meliani ya, 137. Penjajahan Robitoh lebih bahaya daripada penjajahan yang lainnya. Luka luar nampak dan jelas, tapi ini menyerang urat nadi NKRI ya. Kalau serang nggak begitu jelas, ini musuh dalam selimut ini. Tanpa kebencian, tanpa tendensi-tendensi kepentingan, tulus lillahi ta'ala. Maka saya katakan ini adalah suatu forum yang membawa kita semua kepada suatu kebenaran yang murni yang harus kita terima apapun nanti hasilnya. Baik Prof, antum ini adalah ahli filologi. Bisa diterangkan dulu kepada teman-temannya, what is filologi? Iya. Terima kasih Bang Muhammad Jauhari komentarnya. Betul Gus, acungi jempol Bang Roma Irama bahwa di hadapan Allah tidak butuh nasab tetapi butuh takwa ya. Mela dari M. Thohir KBNU ya, 137. Meliani sehat juga ya, amin semuanya ya, mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya, sehat lahir batin.
Saya terima kasih telah diundang di forum yang mulia ini oleh Bang Haji Romai Rama, karena kehadiran saya di sini barangkali bisa memberikan warna dalam konteks keilmuan yang saya tekuni. Kebetulan riset-riset saya dan buku-buku yang saya tulis itu semua berkaitan dengan filologi. Filologi itu sebetulnya secara sederhana studi yang berkaitan dengan manuskrip. Kalau bicara manuskrip, itu tulisan tangan, dan tentu saja itu lahir dalam konteks zamannya. Dan saya kira kalau kita bicara filologi, dan ada kaitannya dengan studi manuskrip, itu sebagai artefak budaya. Apapun itu, apakah berkaitan dengan persoalan agama, misalnya, apakah bisa filologi itu mengkaji Al-Quran? Mungkin orang yang berpikiran sempit akan berkata, tidak mungkin seorang filolog itu berkecimpung dengan studi Quran, ulumul Quran, teks-teks Quran, tafsir Quran. Mungkin secara sederhana bisa dibenarkan kalau kita mencoba memahami dalam konteks tafsir-tafsir para ulama. Tapi filologi tidak masuk dalam konteks itu. Mengkaji manuskrip yang tertua, yang sampai kepada kita sekarang, apakah teks Quran itu terkonfirmasi? Terima kasih Pak Surwan dari Bang Saiful Rohman, Pasuruan Kota, menyimak, terus berjuang. Si Iye udah mulai oleng. Oh iya ya, dulu nama panggilan dari Kabib-Kabib itu Iye ya. Jangan kendur. Terima kasih dukungannya Bang Saiful Rohman ya. Sebagai teks yang lahir pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jawabannya bisa, karena salah satu bukti manuskrip Quran yang lama yang sampai kepada kita itu abad ke-7 Masehi, yang sekarang tersimpan di Museum Birmingham. Itulah sebabnya manuskrip Quran dianggap sebagai Quranic Manuscript of Birmingham. Disitulah filologi punya peran. Kemudian contoh yang kedua, kalau misalnya, apakah bisa filologi itu membantu penelitian mengenai tulisan-tulisan ulama kita zaman VOC misalnya, diterbitkan di mana, kenapa diterbitkan di Mesir. Filologi bisa masuk melalui itu. Bagaimana tulisannya, kemudian pakai bahasa apa, pakai bahasa Jawa, huruf Arab yang disebut pegon, pakai bahasa Jawa, huruf Arab, bahasa Sunda, pakai bahasa Madura, huruf Arab yang disebut aksara peku, pakai bahasa Melayu yang huruf Arab yang disebut aksara Jawi. Itu semua filologi punya peran. Mudah-mudahan penjelasan dari Dr. Menasem Ali itu bisa dipahami oleh Muhibin ya, karena tidak semua orang bisa memahami ilmu filolog ya. Bahkan yang namanya Wafi itu menolak, ngapain ada kajian kitab-kitab eksternal gitu ya. Terima kasih dari Meliani ya. Beliau Bang Haji Romai Rama lebih terhormat dari segudang kelompok Robito Balawi. Dari Bang Thohir ya, aterpak budaya ya, masalah nasab gak ada kaitan dengan nasab apa ini. Tetap kita ketauhidan bersama walaupun beda nasab, yang penting takwa, benar ya. Dari Bang Khairul Anam, sangat setuju sekali dengan Persatuan Ulama Nusantara untuk mengungkap kebohongan para Habib-Habib Yaman. Yang saya dukung Bang Haji Romai Rama mengupas masalah Habib, juga kepada Bapak Menasem Ali ya, Profesor Dr. Menasem Ali, luar biasa. Beliau sangat bisa dipertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan, karena ini adalah disiplin ilmu tersendiri ya. Jadi kalau saya diminta untuk bicara dalam konteks filologi, ada kajiannya khusus seperti buku ini, Filology and its Histories. Bahkan tradisi kajian filologi itu dilakukan di masyarakat yang kita kenal dengan masyarakat Timur Tengah. Saya bawa buku ini misalnya, ini judulnya adalah Dirasat fi Ilmil Makhtutat al-Bahth. Terima kasih dari Ungaran hadir ikut nyimak, terus suarakan kebenaran. Terima kasih dari Ungaran. Kemudian
Ada Muhibin ini, Ibilal Muhibin marah-marah nih, ya nggak usah saya baca komentarnya, kasihan saya. Bibliografi. Jadi ini bicara kajian soal manuskrip. Nah, bentuk manuskrip kayak begini, tulisan tangan. Jadi kita punya peran, bukan berarti filolog tidak boleh ikut campur bicara soal agama. Agama, teks agama hanya merupakan objek sebagai seorang filolog. Dan saya kira itu perlu untuk dipahami oleh masyarakat Indonesia. Dan sekarang ini UIN yang dikenal sebagai institusi keagamaan secara akademik sudah mulai belajar filologi. Bahkan baru mulai belajar filologi. Sekarang sudah mulai masif di UIN, studi filologi itu untuk mengkaji manuskrip-manuskrip karya ulama Nusantara. Oke, pemirsa, jadi inilah kepentingannya bahwa memang saya berusaha betul-betul mengundang ahli-ahli di bidangnya, ya, untuk tentunya kita bicara bukan hoax, bukan kemudian emosional, bukan kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu. Na'udzubillah min dzalik. Justru maka kembali kali ini saya undang Profesor Menahem Ali sebagai ahli filologi untuk menjelaskan tentang manuskrip. Kira-kira seperti itu sehingga kita bisa mendapat gambaran yang ilmiah, yang jelas, yang konkret, apa sebenarnya kaitannya dengan yang kita bahas selama ini mengenai keberadaan Mbak Alawi dari Ubaidillah itu. Barangkali Prof bisa menjelaskan mengenai eksistensi katakanlah yang diutarakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman mengenai sejarah yang telah beliau teliti, termasuk manuskrip yang beliau telah teliti, gitu kan, sampai beliau bisa mengatakan dengan tegas sekali hakul yakin, dengan kalimat hakul yakin bahwa klan Bahalawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali antum sebagai filolog bisa menguatkan tesis Kiimat atau menyanggahnya barangkali. Luar biasa. Ini kalau misalnya para muhibin dengar yang masih keracunan doktrin, pasti nggak terima nih penjelasan dari Kiai Imaduddin yang didukung oleh Dr. Menahem Ali. Karena kan kita sudah tahu sebelum beliau podcast di Bang Haji ini kan beliau sudah mengungkap bahwa yang namanya Ubaidillah itu adalah diduga tokoh fiktif karena tidak terbukti, tidak terkonfirmasi dengan bukti-bukti eksternal. Itu hanya klaim sepihak dari Ba'alawi. Ya, begitu ya. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir. Ya. Bilal, kenapa nongol lo? Ya, tapi nggak apa-apa ya, nongol untuk meramaikan channel kita. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi. Apa yang dikatakan Bang Roma itu harus saya renungkan baik-baik. Karena saya harus diminta bicara dalam konteks filologi. Ya, jadi kalau ini salah dalam bicara, nanti akan menimbulkan masalah. Ya. Saya harus berikan pengantar dulu. Apakah seorang filolog atau kajian filologi bisa punya kontribusi dalam pembahasan soal kekisruhan nasab ini? Jawaban saya bisa. Bukan dalam konteks ahli nasab. Jadi kalau dikatakan seorang filolog itu bukan seorang ahli nasab, saya berkata iya, karena kita atau saya sebagai perwakilan filolog tidak masuk dalam studi nasab itu, tapi bicara mengenai manuskrip yang terkait dengan studi nasab itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya nasab yang tertulis pada manuskrip itu pasti ada dokumennya. Dan kita bicara dalam konteks itu. Nah, sebelum bicara mengenai persoalan yang kisruh nasab Ba'alawi, saya ambil contoh sederhana. Bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dikatakan dia seorang nabi, tokoh historis, datanya apa? Kalau ada yang berkata
harus percaya karena Quran berkata demikian, ya boleh-boleh saja karena itu berdasarkan iman. Kalau diimani silakan, kita tidak bisa ikut campur dalam persoalan iman itu. Tapi kalau dikatakan apakah dia tokoh historis, itu harus ada dokumennya. Tentu saja dokumennya di luar Quran. Yang tentu saja ini dokumen eksternal yang bisa mendekati peristiwa pada masa itu. Saya ambil contoh, kalau memang beliau itu seorang tokoh historis di luar dokumen Quran, dokumennya ada. Memang bukan berbahasa Arab, tapi justru bahasa Yunani, yang saat itu adalah penguasa dari Imperium Romawi. Dokumennya disebut Doctrina Jacobi. Doktrina Yakobi. Ada, ya. Ya, jadi ya ini tolong ini para pengikut Ba'alawi, Nabi Muhammad aja ada doktrin. Nah, dokumen eksternal, tidak hanya doktrin. Maksud saya begitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu terbukti yang usianya tahu kan kaliannya jauh lebih tua dari Ubaidillah. Itu tidak hanya klaim sepihak dari Al-Quran, tetapi ada bukti-bukti eksternal. Ada, jadi nyata-nyata bahwa Nabi Muhammad SAW itu tokoh nyata adanya, bukan tokoh fiktif. Itu beliau adalah tokoh historis, tokoh nyata. Historis itu kan cerita nyata, cerita sejarah. Nyata, bukan fiktif gitu loh. Bukan hanya novel, bukan hanya cerita cerpen, tapi nyata. Kalau Nabi Muhammad aja ada bukti-bukti eksternal, kenapa Ba'alawi tidak ada? Nah, itu menunjukkan Ba'alawi itu benar-benar terbukti tokoh fiktif ya saudaraku ya. Dari Muhammad Johari yang meyakini Ba'alawi itu juriyah Nabi sebelum nasabnya dibatalkan itu tidak dosa, tetapi setelah tahu nasabnya batal, kalau tetap meyakini itu haram. Ya, terima kasih Bang Johari. Ya. Dari Areas, Bilal sedang panik sepanik-paniknya. Jadi Bang Solikul Hadi, suarakan kebenaran. Allah menjaga ulama yang jujur, yang terus suarakan kebenaran. Terima kasih ya, kita lanjutkan. Dari Dr. Menasem Ali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Naskah atau manuskrip itu, para ahli filolog sudah melakukan penelitian dengan karbon C14, radiokarbon. Itu penanggalannya 634 Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai Nabi oleh umat Islam itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. Berarti ini memang bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu, Ho Propetes Sarakenorum. Seorang Nabi dari kalangan Sarasen. Jadi tokoh ini memang ada. Bukan tokoh dongeng. Dari mana kita bisa melakukan penelitian itu? Sementara yang namanya Ubaidillah, Mang Ubed yang mau dicangkokkan kemana-mana itu tokoh dongeng, bukan tokoh historis ya. Itu skrip dasarnya. Dan itu bukan dokumen Islam, tapi dokumen pembanding. Eksternal. Jadi jawabannya di situ, memang ada dokumen-dokumen itu. Pemirsa, Masya Allah, ini kita mulai jelas ya meneliti mengenai nasab ini. Prof. telah mengatakan bahwa apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh fiktif atau memang betul ada? Ini ternyata juga ada di manuskrip eksternal. Ini dikatakan dari dalam bahasa Yunani. Ini sebagai pembuktian lebih konkret bahwa tentang eksistensi seseorang, kebenaran sejarah. Nah tentunya, Prof, kalau tadi tentang Rasulullah SAW, apakah dalam masalah nasab Ba'alawi ini juga ada manuskrip eksternalnya? Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah
itu memang eksis pada dokumen awal. Simak ini penting. Ubaidillah, Mang Ubed ya dibahas ya. Terima kasih Bang Khairul Anam. Bang Muhibin lihat sejarah masa lalu. Siapa itu Usman bin Yahya? Dia itu antek-antek Belanda. Yahoo, sia. Sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip Memang zong. Tidak ada. eksternal. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan. Abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Nih, kata kuncinya ya. Nabi Muhammad saja yang jauh lebih sepuh, lebih tua dari Ubaidillah, dokumennya ada. Ya. Tapi Ubaidillah tidak ada. Ada 500 tahun tidak ada. Nah, padahal mereka hidup lebih dekat dengan kita. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada. Itu kata kuncinya. Tidak ada, ya. Tidak ada Ubaidillah itu, kecuali tokoh fiktif yang dicangkokkan kepada anaknya Ahmad bin Isa al-Abah. Jadi tesis Kiai Maduddin kuat, begitu kokoh ditopang oleh berbagai multidisiplin ilmu, ya. Jadi ternyata benar apa yang dikatakan Kiai Maduddin itu. Ahmad bin Isa al-Abah hanya punya 3 orang anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi Ubaidillah yang katanya anak keempat Ahmad bin Isa al-Abah itu adalah Ubaidillah itu fiktif, saudara, fiktif ya. Terima kasih Raja Ngedok ya, Raja Ngedok. Nah, terima kasih hadirnya. Mantap, maju terus Bang Haji Roma Irama, Dr. Menasem Ali, mantul ya. Ada yang kepanasan ya. Bilal kepanasan ini, kelojotan ini Bilal ini. Terima kasih dari mata. Ubaidillah memang hobi memalsukan. Buktinya kuburan saja dipalsukan, dikepalsukan. Terima kasih Muhammad Arwani dari Kediri menyimak ya. Meliani yang membela Ba'alawi pasti yang kebiasaannya halu, menghayal, suka ngarang cerpen ya, suka berhalusinasi, ngarang fiksi ya. Wah, itu berarti pada pinter membuat karya fiksi tuh. Para muhibin tuh membuat cerpen, membuat novel ya, cerita fiksi. Ini dia mantap sekali dari Dr. Menasem Ali, seorang profesor ya. Ya, lanjut. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Ya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah, tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang.
Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata ini barang antik. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik. Tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Hati-hati, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Pak Alawi itu interpolasi, kitab-kitab yang lama, antik, ternyata itu hanya repro alias KW. Itu hati-hati tuh, si pembela Pak Alawi seperti Rumel Abbas tuh ya, dia suka memamerkan hasil temuannya, temuan pret, banyak yang diinterpolasi. Bukan kitab asli itu ya, maksudnya itu ya asli tapi itu sudah reproduksi lagi, kopian yang sudah banyak penambahan gitu ya. Aduh, nggak ada suara kah? Nggak ada suara, apanya nggak ada suara nih? Halo, tes, apa nggak ada suara? Ya, masa nggak keras saudara, ada gangguan nih kalau nggak ada suara ya. Coba kita lanjut, maksud nggak ada suara? Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan nama itu. Saya nggak mau paksa nih, Dok. Oh gitu. Tes saudara itu dari Muhammad Arwani katanya nggak ada suara. Coba diperbesar suaranya, diperbesar volumenya ya. Ada suaranya kan? Ya. Prof ngomong yang benar nggak usah dipaksa. Minum dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Prof, dilanjutkan Prof. Jadi kalau kita studi filologi, basicnya itu memang harus manuskrip. Kalau filologi, sedangkan kajian arkeologi itu basisnya bukan manuskrip, tapi inskripsi yang ada pada nisan, batu nisan, atau batu-batu apapun yang ditemukan di situ ada tulisannya. Itu pekerjaan dari seorang arkeolog. Medianya saja yang berbeda, tetapi substansinya sama karena bicara mengenai teks. Teks yang tertulis pada dokumen itu. Dan itu saya kira saling melengkapi. Artinya filologi itu bagian dari studi historis. Dan kalau bicara nasab itu kan ini tokoh historis atau bukan. Ini cukup bisa membantu. Jadi bagaimana? Terima kasih Pak Suruan dari Nurul Huda sudah hadir Jawa Timur. Tetangganya Pak Taufik paling, tetangga jauh. Dari Muhammad Arwani aman. Gus, terima kasih Muhammad Arwani. Manapun juga kalau memang tidak disebut di dalam manuskrip atau tidak tertulis pada batu nisan atau tidak tertulis pada bebatuan apapun, memang tokoh ini maaf harus saya katakan memang ini dipersoalkan. Karena ini kaitannya kepada ada isu tentang adanya kuburan-kuburan palsu dan sebagainya yang kemudian telah diteliti oleh banyak pihak ya. Mungkin kepentingannya itu barangkali untuk menyesuaikan dengan tokoh ini. Iya, untuk menyesuaikan dengan seperti itu ya. Iya. Ini kasus yang saya kira sudah masif diketahui oleh masyarakat kita Indonesia sekarang. Salah satu contoh misalnya tokoh yang bernama KRT Sumodiningrat. Itu makamnya ada di Jogja. Keturunannya ada di Jogja. Tapi ternyata nama ini juga muncul di tempat lain. Misalnya di Semarang,
dan lain sebagainya. Ya. Yang menarik itu ada sesuatu yang perlu dikaji. Sebenarnya tokoh ini di mana aslinya? Kita punya orang yang sangat pakar di bidang persoalan ini, misalnya Peter Carey. Itu sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin ini sampai ke arah sana, ke wilayah Semarang. Pasti adanya di Jogja, dan terbukti itu. Jadi aspek arkeologi terbukti, aspek politik terbukti, kemudian manuskrip-manuskrip yang tersimpan di Jogja juga membuktikan itu, keturunan mereka masih ada sampai sekarang. Bahkan Pangeran Diponegoro sendiri itu sekarang menjadi wacana yang kontroversi. Terima kasih M. Romli Malang menyimak ya. Nah, dari Meliani nih, sebelum hipotesis Kiai Madudin, keluargaku sudah aku wanti-wanti, hati-hati dengan odong-odong. Ada saja kalian itu istilahnya lucu-lucu ya. Yaman, odong-odong Yaman ya. Alhamdulillah keluargaku insya Allah gak kebodohan ya. Nah, tidak dibodohin oleh oknum-oknum itu ya. Dari Mata, terima kasih Ubaidillah masuk ke Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda dan langsung buat fatwa bahwa pribumi haram melakukan perlawanan kepada kaum penjajah. Ulama-ulama mulai dibunuh ya, namanya tuh Usman bin Yahya ya. Nama marganya sebenarnya siapa? Ada yang disandarkan pada nama marga bin Yahya. Ada yang disandarkan pada nama marga As-Sekaf. Ada yang disandarkan pada nama marga Alidrus. Sebetulnya yang betul dia itu marganya apa? Tapi semuanya kalau dikerucutkan itu Ba'alawi semua. Padahal seharusnya kalau itu benar marganya hanya merujuk pada satu marga saja. Tidak mungkin sampai berganti-ganti ke 3 marga, bahkan lebih dari itu. Itu kan menjadi sebuah penelitian menarik bagi seorang filolog dan seorang arkeolog dalam konteks ini. Sementara Pangeran Diponegoro itu bukan Ba'alawi, ada form seperti itu. Terkonfirmasi bahwa beliau bukan seorang Ba'alawi. Terima kasih Muhammad Ali Subhan dari Sidoarjo hadir dukung tesis Kiai Madudin ya. Dan jelas tadi ceritanya Diponegoro diba'alawikan, padahal Diponegoro 100% bukan Ba'alawi ya. Terkonfirmasi. Iya. Pemirsa, Masya Allah, kita harus menundukkan yang hak, yang batil, yang batil. Karena ini bahayanya ini kalau Diponegoro dan lain-lain diklaim sebagai Ba'alawi, Masya Allah, nanti bangsa Indonesia ini nggak punya kebanggaan lagi terhadap pahlawannya. Betul. Bahwa semua ini adalah keberadaan kita, keislaman kita di sini hanya karena Ba'alawi. Nah, ini yang harus kita luruskan seterang-terangnya ya. Harus diluruskan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Pemirsa, menurut Prof, data eksternal daripada tokoh Ba'alawi ini nggak ada. Jadi, astagfirullahalazim, kita telah mendapatkan lagi kabar secara ilmiah selain daripada Kiai Madudin, sekarang dari seorang filolog yang menyatakan memang tokoh Ubaidillah ini tidak ada. Nah, sekarang masalahnya Prof. Oke, ada yang mengatakan bahwa eksistensi seseorang itu tidak perlu harus ditulis dalam sejarah. Tiba-tiba dia muncul, so what? Gitu. Dimunculkan pada abad ke-9 misalnya, baru ditulis, bukan berarti dia dulu nggak ada. Itu kalau ada pemahaman seperti ini, bagaimana menurut ilmu yang Prof kuasai, filologi ini? Ya, kalau dikatakan ini baru ditulis pada era belakangan, sedangkan kajian filologi itu menuntut bukti yang sezaman, maka bagaimanapun juga harus disimpulkan ini adalah tokoh yang ditulis dalam rangka untuk glorifikasi sebagai orang yang memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sama seperti kalau kita bicara mengenai sang Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang apakah ada kaitan dengan Ismail? Kalau dikatakan iya, dokumennya apa? Al-Quran. Iya,
silakan itu dipakai sebagai data. Tapi itu data internal. Silakan diimani. Tapi kalau mengatakan bahwa dia keturunan Ismail, harus menghadirkan data. Karena Quran kan baru ditulis pada abad ke-7 Masehi. Sementara kalau dia dihubungkan dengan Ismail, dokumennya harus sebelum itu ada enggak? Dan kita bisa tunjukkan data, misalnya tulisan dari Santo Yerum yang hidup pada abad ke-4. Memang orang yang keturunan Ismail itu disebut Saracen. Saracen artinya orang keturunan Ismail yang disandarkan kepada Sayyidah Sarah. Anak yuridisnya. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan Saracen ditulis oleh seorang santo yang bernama Santo Theophanes. Dan itu bukan dokumen internal, itu dokumen eksternal. Artinya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ismail terkonfirmasi dengan dokumen eksternal, walaupun Quran itu muncul pada dokumen abad ke-7 Masehi. Tetapi berkaitan dengan tokoh yang diributkan oleh para ahli yang sedang ribut ini, saya sebetulnya kalau mau masuk ke ranah ini agak takut-takut. Nah itu tadi, jangan sampai salah paham dengan ilmu yang saya tekuni ini, karena ini bidang yang sebetulnya bisa dipelajari oleh siapapun. Tapi konteksnya studi manuskrip. Jadi kalau ditulis pada masa belakangan, misalnya tokoh yang bernama Ubaidillah ini, ya memang belum terkonfirmasi tokoh ini ada. Baru ada dan diadakan pada masa berikutnya dalam rangka untuk kepentingan tertentu. Ya, jadi kita berdoa dan berharap semoga orang-orang Indonesia paham dengan penjelasan seorang ilmuwan. Ini kacamata ilmu filolog ya. Terima kasih Bang Rofik Rohul bagi Mukibul yang punya istri cantik. Sajikan untuk Khabib Ba'alawi agar dapat keturunan Yahudi. Untuk apa Bang? Nggak usah, tuh banyak. Orang kita juga ganteng-ganteng gitu, nggak usah Bang. Dari Muhammad Arwani, jangan kendur Gus, perjuangan butuh pengorbanan dan ini sangat mencerahkan. Mudah-mudahan para mukibin cepat sadar kembali ke ulama Nusantara, amin. Dari Bang Meliani ya, dari Mbak Meliani apa Bang ini? Zaman dulu ada kesenian ketoprak, ludruk, wayang. Sekarang jadi ganti hiburan odang. Orang bersorban maksudnya keliling kemana-mana. Ada. Itu lagi pakai. Itu loh yang apa itu? Yang kesenian dari Yahudi itu apa namanya itu? Yang apa ya, jingkrak-jingkrak itu ya, saya nggak hafal namanya. Dari Muhammad Ali Subuhan, terima kasih. Isbat internasional klan Ba'alawi kosong, cuma Mukibin yang mengisbat. Salam waras ya, terima kasih. Ini benar-benar mencerahkan ya dari seorang Dr. Menasem Ali, seorang profesor. Mantap jaya ini. Prof, antum pernah saya lihat berbicara tentang masalah Hadramaut. Hadramaut dari dimana ini asal daripada orang-orang Yaman, bangsa Yaman, orang Yaman. Apakah ini ada di dalam manuskrip atau apa istilahnya tadi dalam filolog tentang bangsa Hadramaut ini? Kalau saya ditanya sebagai seorang filolog, lagi-lagi basisnya adalah manuskrip. Oke. Sekarang, apakah benar istilah Hadramaut itu sudah tercantum pada dokumen yang paling kuno? Jawabannya, iya. Pertama, kita bisa rujuk pada dokumen yang berbahasa Ibrani. Itu dokumen pada abad ketiga sebelum Masehi. Kita bisa baca dari Sefer Bereshit yang sekarang tersimpan manuskripnya di Israel. Itu disebut bukan dengan istilah Hadramaut, tapi Hazar Mavet. Hazar sama dengan Hadar. Maut, Mavet. Artinya mati. Jadi yang datang ke situ pasti mati. Dan itu akhirnya mati juga ya. Indonesia pasti mati juga ya. Jadi itu dari bahasa Semitik, Dirosah Samia atau Semitic Languages, ketemu tercantum pada dokumen
Sefer Bereshit abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sementara dalam dokumen lain, dalam bahasa Latin ataupun Yunani, itu kita bisa baca pada tulisan yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Dia menulis buku yang namanya Geographia, dan itu mencantumkan nama kawasan yang sebetulnya itu diambil dari nama tokoh yang ditulis di situ Hadramonitai. Hadramonitai. Ya, ada di kawasan Yaman. Oke. Dan itu kapan beliau menulis? Kalau ditulisnya, kita bisa ambil rentang waktu kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Ternyata dia lahir tahun 100 Masehi. Sedangkan dia meninggal tahun 170 Masehi. Berarti itu abad kedua Masehi. Berarti dokumen nama Hadramonitai telah tertulis oleh Claudius Ptolemy, sedangkan Islam datang itu kan baru abad ke-7 Masehi. Berarti ada sekitar 500 tahun nama Hadramaut sudah tertulis. Tapi apakah ini keturunan Ismail? Bukan. Oh, ya? Hadramaut atau Hazan Mavet atau Hadramonitai itu keturunan nyambungnya ke Kahtan. Kahtan itu keturunan Sem. Bukan keturunan Ibrahim, apalagi keturunan Ismail. Salah seorang anak Nabi Nuh ya. Salah seorang anak Nabi Nuh. Dan suku Kahtan ini yang nanti menurunkan orang yang disebut sebagai kaum Hadramonitai atau Hazar Mawet itu berasal pada dokumen yang tadi saya sebut, yakni Claudius Ptolemy dengan nama apa? Kasanitai, yang kemudian diarabkan menjadi Kahtan. Dalam bahasa Ibrani menjadi Yoktan. Jadi Yoktan bahasa Ibrani, Kahtan bahasa Arab, Kasanitai dalam bahasa Latin itu merujuk pada sosok yang sama. Jadi Hadramaut ini tidak terkait kepada Ismail alaihissalam. Dan tidak terkait juga dengan Ibrahim. Tidak terkait dengan Ibrahim. Tidak terkait. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya, Dr. Mersem Ali. Terima kasih juga Haji Romai Rama sudah memanggil Dr. Menasem Ali sehingga terungkap lagi dan semakin yakin kita ya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Karena Hadramaut gak ada hubungannya sama Ibrahim sama Ismail. Ya, dari Raja Ngendok. Terima kasih ya. Ini untuk Kiai Buya Yahya, Si Somad, Arya, Jaini, Wafi, Pesek, Habib Romli, Basori, Rumel, Si Ipul, Gus Kausar, Habib Faruroji, Kiai Miftahul Ahyar harus mendengarkan ini biar pada sadar. Amin. Mudah-mudahan ya tadi yang disebut oleh Raja Ngendok ini bisa menyimak. Terima kasih. Ada ABC Shop, sehat selalu kawan, lanjutkan perjuanganmu. Brebes hadir. Terima kasih dari Brebes ya. Meliani ini Raja Ngendok mereka itu sudah dibutakan oleh apa Kisi Halu Kabib ya. Daripada tidak ada komen ya, lucu-lucu komennya nih ya. Keimat top dari Obid ya, dari Obid Sunarti, dari Nur ya. Mudah-mudahan perdebatan ini segera berakhir. Kami tak ingin para ulama dan Habib terus berdebat, ya benar. Tetapi kayaknya sulit ya, para Habib kita nggak mau ngaku, sampai kiamat kurang 1 detik pun bisa jadi dia nggak ngaku ya. Dari Muhammad Jauhari, Ustadz yang kelulusan santrinya dari Ba'alawi gimana tuh nasibnya, sanadnya sampai enggak ke Rasulullah SAW? Enggak sih Gus, nasibnya ya insya Allah kalau memang dia belajar ilmunya kepada para keturunan Rasulullah, para wali, dan kalau memang sambung ya insya Allah sambung ya, karena bisa jadi ada Habib yang memang belajar ilmu kepada para keturunan Rasulullah yang asli ya. Allah. Jadi otomatis nggak terkait dengan Nabi Muhammad SAW dong? Ya, tidak terkait. Kalau kita berkata misalnya ya, apakah betul Ilyas sebagai seorang tokoh itu nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya iya. Dokumen apa? Dokumen Islam? Oke, silakan hadirkan dokumennya. Misalnya kita lihat Tarikh At-Tabari.
Muhammad keturunan siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah, apakah nyambung nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ilyas? Apakah tokoh ini ada Ilyas ini dalam dokumen? Jawabannya iya. Dokumen apa? Claudius Ptolemy yang menulis buku Geographia, di situ menyebutnya Iolicite dari nama Ilyas yang mengalami Helenisasi. Dan itu sampai sekarang tercantum dokumen itu. Jadi ini bukan persoalan klaim agama. Kalau klaim agama silakan diyakini. Dan tidak perlu memaksa orang lain untuk yakin dengan keyakinan kita. Tapi kalau ini dianggap apakah ini tokoh ini historis, ada, hadirkan dokumennya. Kalau tidak bisa, silakan itu menjadi keyakinan kelompok dan keyakinan pribadi. Dan tidak perlu menakut-nakuti orang dengan bahasa surga ataupun neraka. Masya Allah. Nah, pemirsa jadi jelas ya bahwa Hadramaut itu ternyata nyambungnya ke putra Nabi Nuh, tidak nyambung ke Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad SAW nyambungnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, lebih terang benderang lagi buat kita pemirsa. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa tokoh Ubaidillah ini fiktif karena tidak tercatat pada sejaman beliau. Jadi sementara ini kan bisa disimpulkan kalau tidak ada dari sejarah sejaman, bisa disimpulkan nggak bahwa memang tokoh Ubaidillah ini fiktif? Kalau berdasarkan manuskrip, ya memang tokoh ini nggak ada. Tidak ada dan tidak bisa disambungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antara Nabi dengan Ahmad Al-Abah itu memang terkonfirmasi dengan dokumen-dokumen segenerasi sebelumnya. Ahmad Al-Abah. Nah, ini yang kan menjadi tokoh yang dikaitkan kepada Bung Ali kan namanya Ahmad bin Isa. Nama tokohnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tapi saya maksud apa Ahmad bin Abah, Ahmad bin Isa itu sosoknya satu. Sosok yang berbeda dan itu sudah diteliti oleh Kiai Imaduddin sendiri. Ya. Karena mungkin ada kemiripan nama, maka ini disandarkan kepada tokoh yang menjadi patronnya. Karena sama-sama menyebut Isa. Padahal ini tokoh yang berbeda. Dan itu dicantumkan dalam kitab yang Al-Burqatul Musiqah. Itu ada penegasan itu. Tapi lagi-lagi ini kan dari tokoh Balawi untuk mengaitkannya ke situ. Tapi tidak terkonfirmasi dengan dokumen di luar kaum Balawi. Jadi kalau begitu, kesimpulannya, apakah ini memang tidak terkait dengan tokoh yang bernama Ahmad Al-Abah? Memang tidak ada kaitan. Kesimpulannya iya. Kalau dari sisi manuskrip. Ya, manuskrip. Tapi kalau dari sisi kajian ilmu nasab, memang tidak ada hubungannya dengan kajian manuskrip, kajian filologi ini. Pokoknya ada ditulis dalam buku nasab mau abad 12 Hijri, mau abad 13 Hijri. Kalau itu tercantum di situ, maka dianggap itu sah. Meskipun sekian ratus tahun di masa awal tidak terkonfirmasi. Inilah yang sekarang diributkan teori itu. Apakah bisa tokoh ini dianggap ada dengan berdasar dokumen yang baru muncul belakangan? Dan ini kan kaitannya dengan argumentum ad persona, bersandar pada tokoh yang dijadikan acuan. Oke, jadi ini kembali kepada kita sebetulnya pemirsa. Menurut Prof tadi boleh saja mencantumkan satu sosok yang misalnya hidup di ratusan tahun lalu, tapi baru ditulis sekarang. Boleh saja. Mereka mengakui itu ini asli, boleh saja. Sekarang kembali kepada pemikiran kita secara logika. Sementara tokoh-tokoh yang eksis itu memang tertulis dalam manuskrip dan buku nasab. Sementara kalau ini tidak ada, sementara mereka mengklaim itu hak mereka. Dan
Ini diserahkan kepada kita semua tentang waris. Gitu. Baik, barangkali ada yang mau ditambahkan, Bro? Ya, saya ambil contoh begini saja. Kalau seandainya ini, saya sekarang menulis kisah saya keturunan dari Prabu Brawijaya. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Boleh. Keluarga saya boleh saja mengklaim begitu. Itu kan hak saya. Tapi persoalannya, saya dihadapkan pada ruang publik. Ruang publik bisa nggak menerima argumentasi saya itu? Dasarnya apa? Kalau tidak ada dokumen, di luar dokumen yang saya tulis, meskipun sekarang ini tahun berapa? 2024. Kira-kira masuk akal tidak? Dari kacamata filolog, dari kacamata studi filologi. Kira-kira bisa tidak dibenarkan? Pasti akan dipersoalkan dan digugat secara akademik. Dan itu wajar. Justru saya punya kesimpulan begini. Apa yang menjadi dasar dari kajian Kiai Haji Imaduddin, kalau dianggap itu sebagai tesis, seharusnya ada antitesa. Dan antitesa itu mari kita perdebatkan dari sisi akademik. Dan itu akan mencerdaskan kita semua. Kalau dari kedua belah pihak saling bersuara di ruang publik dari sisi kajian akademik. Masalahnya, dari salah satu pihak itu tidak bicara apapun. Itu persoalannya. Yang Kabupaten Rabitul Alawi ya? Iya, yang saya maksud itu. Beliau belum mengadakan antitesa terhadap Kiai Imad ya? Iya, betul. Dalam arti kalau kajian seperti Kiai Imad yang saya tahu ini baru Gus Rumel Abbas. Ini Rabitul belum ya? Belum sama sekali. Makanya saya juga pemirsa berniat untuk mengundang Habib Taufik As-Saqaf sebagai ketua dari Rabitul Alawiyah untuk memberikan penjelasan sehingga berimbang, sehingga kita mendapat satu gambaran yang jernih dan benar. Insya Allah saya juga akan mengundang beliau, sehingga umat Islam dan rakyat Indonesia mendapat sesuatu kejelasan yang nyata. Insya Allah juga saya akan mengundang juga dokter ahli genetika, Dokter Hogang, untuk lebih lagi mengklirkan masalah ini sehingga bagi umat Islam dan bangsa Indonesia persoalan nasab ini menjadi clear, terang benderang. Oleh karena itu pesan saya setelah misalnya ini clear buat para misalnya Bahanawi, misalnya ternyata bukan keturunan Nabi, so what? Karena kemuliaan kita di sisi Allah bukan dari nasab. Kemuliaan kita di sisi Allah hanya karena ketakwaan kita, ilmu kita, takwa kita. Masya Allah, itu berulang-ulang kali Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Ini yang harus kita laksanakan. Wahai para sahabatku dari para habaib ya. Mari kita kembali betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu kunci. Setelah gonjang-ganjing ini tetap kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Maka islahkanlah orang-orang beriman itu. Ya, mudah-mudahan kami termasuk orang yang mengislahkan, bukan orang mengadu domba. Kayaknya ini ada pertanyaan bagus nih. Kira-kira Habib Taufik mau nggak datang? Kalau sendiri ada kemungkinan ya. Saya kok pesimis jika dia datang lalu dipertemukan dengan Kiai Imaduddin. Kayaknya dia nggak akan mau kalau dipertemukan dengan Kiai Imaduddin. Kayaknya ya, bisa jadi saya salah, ini kan dugaan saya atau prediksi saya. Kenapa? Karena saya mendasarkan kepada upaya-upaya sebelumnya di mana sebenarnya Bapak Taufik As-Saqaf ini sudah berusaha untuk dipertemukan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ya. Nah, tapi ternyata Bapak Taufik dengan berbagai alasan tidak mau datang. Nah, itu ya saudaraku ya. Mungkin kalau sendirian bisa mau dia datang, tetapi kalau bertemu untuk diskusi kayaknya dia nggak mau kayaknya, ya. Nah, begitu ya. Nah, dari situlah tetap aja kita berdoa aja.
Kita berharap mudah-mudahan Pak Taufik kalau diundang untuk dipertemukan dengan Kiai Madudin, ya bersedia hadir dan menemui Kiai Madudin ya. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Prof, bisikan Roma, bincang asik bareng Roma, kan asik bincang kita kan? Sangat asik sekali. Bincang asik bareng Roma disingkat bisikan Roma. Nah, setelah bisikan ada bingkisan bro. Oh, gitu. Ini bingkisan Roma. Kain sarung, kan orang pakai kain sarung. Oh iya, ya betul. Ini pasti lebih bagus dari itu. Menurut saya, kalau kenyataannya jelek ya. Pasti lebih baik ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kasus ini segera selesai dan ada hasil yang terang. Begitu ada hasil, yuk kita gabung lagi muhibin semuanya, habaib dan Wali Songo dan mendengar semua kita harus kepada yang hak, kemudian tetap bersaudara. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Romai Rama, Dr. Menasem Ali sudah mencerahkan kita menyampaikan ilmu terkait dengan nasab dan filologi. Terima kasih ya saudara-saudaraku semuanya. Ya, ada Jack Sri sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lihat dia membongkar kesalahan tesis ya. Oke ya saudaraku, terima kasih ya. Dari Bilal juga, Bilal terima kasih datangnya sebagai muhibin setia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kepada semuanya saja saya mohon maaf kalau tidak semua komentar bisa saya baca ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Video ini kita buat untuk edukasi semuanya supaya sadar, tidak usah merasa paling mulia atau lebih mulia daripada yang lainnya. Kita perjuangkan kesetaraan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!